Entah apa yang bagus untuk menggambarkan kisah ini, namun makna yang bisa kita petik adalah perjuangan seorang ayah, perjuangan seorang anak, dan perjuangan pasangan kita agar bisa selamat dari marah bahaya. Apapun akan kita lakukan untuk orang terkasih. Mungkin inilah tujuan pembuatan film ini, jauh dari unsur kanibalisme seperti Wrong Turn sebelumnya. Selamat nonton film. Inilah Wrong Turn 2021. Scott adalah seorang ayah yang sedang kebingungan mencari putrinya yang belum kembali sejak 6 minggu yang lalu. Dia mencari titik terakhir di mana putrinya memberitahu posisinya saat itu. Scott ke kantor polisi, ke motel tempat putrinya menginap, bahkan ke bar terdekat dari motel tempat putrinya menginap. Namun tidak ada satupun yang tahu putrinya ada di mana saat itu. Informasi yang dia tahu hanya putrinya hendak naik gunung di wilayah itu. Salah seorang di bar berkata pada Scott kalau mungkin saja putrinya tidak selamat karena tanah mereka sangat kejam untuk orang-orang yang berani mendaki gunung. Namun Scott mengabaikan perkataan orang itu. 6 minggu yang lalu, memang Jennifer, putri Scott, pergi liburan bersama kekasih dan 4 temannya. Mereka juga menginap di motel yang sama dengan Scott. Bahkan Jen dan temannya juga sempat makan malam di bar yang Scott datangi. Para warga di kota itu selalu memperingati Jen dan teman-temannya untuk tidak naik gunung. Namun rombongan anak muda itu tidak mengindahkan perkataan orang-orang di sana. Sampai pada saat mereka hendak kembali ke motel, mereka melihat seorang berdiri di dekat mobil mereka. Adam lalu menegur orang itu sembari melempari dengan botol minuman. Orang itu segera pergi bahkan menghilang. Merasa aman, mereka segera naik ke mobil. Di motel, Jen menelpon Scott ayahnya dan memberitahu semua kegiatan yang telah dan akan dia lakukan. Dia juga memberitahu ayahnya di mana dia saat itu. Setelah itu, dia menutup teleponnya. Pagi hari, Jen menyempatkan diri untuk berlari santai. Di sana dia melihat ada penjual gelang dan dia menghampiri pedagang itu. Di sana, dia menegur seorang gadis kecil yang pemalu. Si pedagang gelang nampak tidak suka dengan keramahan Jen. Jen membeli sebuah gelang lalu kembali ke motel. Setelah itu, terlihat Jen dan teman-temannya berjalan kaki menuju gunung. Mereka terlihat sangat menikmati perjalanan itu. Mereka bercanda gurau satu sama lain. Sampai pada saat Darius mengajak semuanya untuk keluar jalur pendakian. Darius berkata tidak akan terjadi apa-apa dan tempat yang dia maksud sangat indah untuk dilewatkan. Jen awalnya tidak mau keluar jalur karena baginya itu akan bahaya. Namun Darius kekasihnya meyakinkan Jen. Jen pun setuju untuk ke tempat itu. Namun lama mereka berjalan, Darius tidak menemukan tempat yang dia maksud. Mereka malah tersesat. Di sanalah dimulai kejadian-kejadian aneh. Mila mulai terjatuh, tak ada sinyal GPS, dan keanehan lain. Adam mulai marah pada Darius. Namun Darius malah meminta Adam dan yang lain untuk kembali saja. Dan dia akan tetap mencari tempat yang dia maksud. Saat mereka berhenti dan bersitegang, sebuah pohon besar berguling dari atas bukit, membuat mereka panik dan berlarian. Mereka semua berlari ke sana kemari menghindari batang pohon, meski harus jatuh bangun. Namun nasib naas menimpa Gary. Dia tidak dapat menghindari batang pohon itu saat dia terjatuh, membuatnya terjepit hingga dia tewas seketika. Jen dan Darius saling membantu. Louis berduka melihat jasad Gary yang menggenaskan. Yang lain yang melihat Gary pun histeris dan sedih. Adam dan Darius beradu mulut. Louis pun memukul Darius karena menyalahkan Darius atas kematian Gary. Adam mencoba menenangkan Louis. Di saat yang sama, Jen melihat dari balik pohon, namun tidak ada yang melihat orang itu. Mereka saling menenangkan satu sama lain. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan. Louis sempat melihat Gary yang sudah tewas. Hari sudah malam. Mereka memutuskan untuk membangun tenda untuk beristirahat. Setelah itu, mereka semua tertidur lelap. Pada pagi hari, hujan sudah reda membuat mereka sedikit ceria. Namun Louis bertanya pada Jen dan Darius, apakah mereka melihat HP-nya?
Jen juga kehilangan HP. Adam pun demikian. Semua HP mereka hilang entah di mana. Sesaat kemudian Adam menyadari Mila tidak ada di sana. Dia panik dan hendak mencari kekasihnya. Yang lain juga ikut mencari Mila di tengah hutan. Jen melihat gadis kecil yang dia sapa di dekat penjual gelang. Adam yang panik mengejar gadis itu hingga jauh. Adam sempat terjatuh membuat gadis itu bisa kabur secepat mungkin. Rupanya Adam masuk perangkap hewan. Kakinya terjerat di rantai besi. Dia juga tertarik masuk ke lubang dan semua temannya tidak bisa melihat keberadaannya. Semua panik. Jen dan Darius adu mulut. Jen ingin mencari bantuan sementara Darius ingin mencari Adam. Saat hendak mencari bantuan, Jen dan kawan-kawan melihat Adam diikat dan dibawa oleh dua orang berbaju aneh. Darius mencegat dua orang itu dan meminta melepaskan Adam. Dua orang itu menurunkan Adam, lalu mendekati Darius. Adam dari belakang memukul seorang berbaju aneh dengan batang kayu hingga tewas. Seorang yang lain tiba-tiba menghilang. Adam mengira orang-orang itulah yang menculik Mila, namun Mila muncul dari balik pohon. Adam menyesal telah membunuh seseorang tanpa alasan. Jen menyalahkan sikap Adam, namun Darius berkata Adam hanya membela diri. Mereka lalu melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan, Darius terkena jebakan dan terjatuh. Untung dia tidak apa-apa. Saat tengah berjalan, Louis yang berada di belakang rombongan diculik oleh seseorang. Jen lalu berbalik dan tidak menemukan temannya itu. Di saat bersamaan, makhluk aneh muncul dari tumpukan daun, membuat semuanya ketakutan melihat dan segera berlari sejauh mungkin. Mila masuk ke dalam lubang jebakan, tubuhnya tertusuk batang kayu. Adam yang melihatnya berkata akan mencari bantuan, lalu meninggalkan Mila. Sesaat setelah Adam berlalu, seorang makhluk datang memanah Mila hingga tewas. Adam berlari ketakutan. Dia juga terkena jebakan yang membuatnya terjatuh. Adam tertangkap oleh makhluk aneh itu. Darius dan Jen juga ditangkap oleh para makhluk hutan di sana. Saat dikurung di bawah tanah, si penjual gelang membantu Jen dengan memberikan makanan pada Jen. Setelah itu Jen disuruh naik ke atas. Di atas dia melihat semua temannya, minus Mila yang sudah tewas. Mereka semua dilucuti pakaiannya dan matanya ditutup dan dibawa ke sebuah tempat. Terlihat orang berkepala hewan keluar dari sebuah pintu. Di sana Jen dan yang lain terlihat berlutut menghadap orang bertopeng itu. Orang bertopeng itu rupanya raja di sana. Dia menewaskan Adam yang telah membunuh pasukannya dengan cara yang sama. Jen dan temannya histeris melihat raja itu menewaskan Adam. Setelah itu, Jen, Darius, dan Louis akan dimasukkan ke suatu tempat. Namun karena takut, Louis mencoba kabur, membuatnya dieksekusi lebih dulu. Setelah itu, raja membuat mata Louis buta. Setelah itu, Louis didorong masuk ke ruangan gelap. Saat giliran Darius yang akan dibutakan, Jen berkata jangan karena Darius akan sangat bermanfaat jika dia hidup. Raja menerima ide Jen, lalu Jen juga berkata, biarkan dia juga hidup dan dia mau dijadikan istri oleh siapa saja yang mau. Dengan begitu, mereka berdua dibiarkan tetap hidup dan dibawa ke markas makhluk hutan. Saat sudah berada di markas, Darius yang sudah dianggap bagian dari mereka, diajak untuk bersenang-senang layaknya keluarga. Sementara Jen dibawa oleh pedagang gelang ke sebuah kamar untuk melayani seseorang. Saat berada di dalam kamar, rupanya raja menginginkan Jen untuk menjadi istrinya. Jen lalu memegang tangan raja lalu mengajaknya untuk enak-enak. Di kota, pemilik motel menemui Scott untuk menginformasikan tentang kemungkinan keberadaan Jen. Setelah itu Scott berjalan sendirian. Di tengah jalan dia dihadang oleh Pak Tua Bar. Dia dipukuli dan diminta untuk segera pergi dari kota itu. Pada pagi hari, si pemilik motel bersama Scott menemui seorang pemburu yang bisa mengantarkan Scott mencari Jen di gunung. Mereka terlihat masuk ke hutan menuju gunung. Di sana banyak jebakan yang mereka temui. Bahkan salah seorang dari mereka masuk ke lubang jebakan. Si pemburu mencoba menarik rekannya, namun dia tidak sengaja menendang kawat yang terhubung dengan potongan kayu besar yang tergantung di atasnya. Potongan kayu itu jatuh menimpa pemburu dan rekannya hingga tewas.
Untung saja Scott bisa cepat menghindar. Melihat pemburu dan rekannya tewas, Scott memutuskan untuk mencari Jane seorang diri. Hingga saat malam tiba, Scott merasa ada kehadiran seseorang. Saat dia mencoba mencari tahu, dia malah tertangkap oleh orang gunung yang sedari tadi di belakangnya. Dia dibawa ke markas. Scott menembakkan pistolnya sebagai peringatan, namun dia malah terkena anak panah yang dilepaskan oleh Jane, putrinya sendiri. Dia bingung dengan sikap Jane yang kini menjadi istri raja di sana. Pada saat semua tertidur, Jane diam-diam mengajak ayahnya untuk kabur dari tempat itu. Dia menuju gerbang namun terkunci. Scott memberitahu Jane kalau ada yang melihat mereka. Rupanya dia si gadis kecil. Jane meminta bantuan si gadis kecil untuk menunjukkan jalan rahasia keluar dari markas. Si gadis kecil lalu menunjukkan jalan keluar yang Jane inginkan. Saat sudah keluar dari markas, Jane dan Scott diserang si pedagang gelang dari belakang. Jane melakukan perlawanan dan segera kabur dari sana. Ayah Jane menembak si pedagang gelang hingga tewas. Setelah itu dia mencari Jane. Dia sangat kaget melihat Jane dengan sadis menghabisi seorang gunung hingga tewas. Jane lalu memeluk ayahnya setelah melakukan pembunuhan. Mereka berdua lalu segera mencari jalan keluar hutan. Mereka melihat lampu sorot. Rupanya itu adalah rombongan Pak Tua Bar. Pak Tua Bar berniat mencari Scott untuk membawanya keluar dari hutan. Mereka semua segera pergi dari hutan. Begitu juga dengan Jane dan Scott yang sudah aman berada di atas mobil. Jane terlihat kembali dari pasar. Betapa terkejutnya dia melihat raja dan gadis kecil gunung ada di rumahnya. Si raja berpura-pura sebagai tetangga baru di sana. Jane meminta ibu dan saudaranya meninggalkan dirinya dan raja karena akan bicara soal bisnis. Setelah berbicara pada raja agar tidak menghabisi keluarganya, Jane bersedia ikut kembali ke markas. Jane, raja, dan gadis kecil terlihat keluar rumah. Jane pasrah ikut bersama raja. Dia menuju mobil truk dan mobil itu segera berjalan. Di tengah jalan, mobil oleng menabrak pohon dan berhenti. Jane terlihat menghabisi semua orang yang ada di atas truk kecuali si gadis kecil. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video seru ini. Menurut kalian, film apa lagi yang menarik untuk kita tayangkan di channel ini? Selamat nonton film.